Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 dalam mata kuliah Big Data. Di sini kami ditugaskan untuk menganalisis atau mereview jurnal dengan judul 15 tahun Big Data, Tren, Tantangan, dan Masa Depan Tinjauan Literatur Sistematis atau SLR, di mana kami mengambil jurnal itu lewat Google Scholar. Sumber jurnalnya itu Journal of Big Data 2024 dengan doinya tinjauan sistematis perkembangan Big Data selama 15 tahun. Sebelum kami melanjutkan, kami izin memperkenalkan diri dulu. Dengan di sini saya Nashwara Permatahati, NPM 004. Fadil. Di sini ada saya Muhammad Fadil dengan NPM 002. Di sini saya Rizky Nova Hidayat dengan NPM 025. Di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang. Sekitar 15 tahun terakhir, Big Data berkembang sangat pesat seiring meningkatkan data digital dari internet, sensor, media sosial, dan sebagai sistem informasi. Perkembangan ini menjadikan Big Data sebagai elemen penting dalam transformasi teknologi modern. Big Data berperan sebagai fondasi utama Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Data Driven System. Tanpa data dalam jumlah besar dan beragam, proses pembelajaran, analisis pola, dan pengambilan keputusan pada sistem cerdas tidak dapat berjalan secara optimal. Penelitian Big Data telah diterapkan di berbagai domain seperti kesehatan, bisnis, dan keuangan, serta smart city, serta pendidikan untuk mendukung analisis, prediksi, dan pengambilan keputusan. Namun, banyaknya publikasi menyebabkan informasi penelitian menjadi tersebar dan sulit dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, Systematic Literature Review atau disingkat SLR diperlukan untuk merangkum perkembangan Big Data, mengidentifikasi tantangan utama, serta menentukan arah penelitian Big Data di masa depan secara sistematis dan objektif. Lalu di sini saya akan mereview juga tujuan penelitian yang ada dalam jurnal tersebut. Yang pertama itu kita merangkum perkembangan penelitian Big Data selama 15 tahun terakhir. Jadi penelitian ini itu bertujuan buat menyatukan hasil-hasil penelitian Big Data yang telah berkembang selama 15 tahun terakhir agar memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana fokus metode dan pemanfaatan Big Data berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua itu kita mengidentifikasi domain aplikasi utama Big Data. Tujuan ini itu untuk mengetahui bidang-bidang apa saja yang paling banyak menerapkan Big Data seperti kesehatan, bisnis, smart city, dan pendidikan, serta memahami peran Big Data dalam mendukung pengambilan keputusan di tiap domain tersebut. Lalu yang ketiga itu kita mengkaji tantangan dan keterbatasan dalam analisis Big Data. Penelitian ini tuh ngebahas berbagai kendala yang sering dihadapi dalam Big Data, seperti kualitas data, skalabilitas, keamanan, privasi, dan kompleksitas pemrosesan yang dapat mengaruhi efektivitas analisis data. Dan yang terakhir itu menentukan tren dan arah penelitian Big Data di masa depan. Jadi isi jurnal ini tujuannya itu terakhir adalah mengidentifikasi kecenderungan penelitian Big Data ke depan, termasuk integrasi dengan artificial intelligence dan machine learning, pemrosesan real time, serta fokus pada aspek keamanan dan etika data. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Metode utamanya itu Systematic Literature Review atau SLR, mengacu pada prosedur standar Kitchenham dan Charters. Lalu sumber datanya itu ada 5 basis data ilmiah, ada Scopus dan IEEE, Explore. Lalu kedua ada ECM, Digital Library, lalu ada Springer Link, dan terakhir ada Google Scholar. Lalu ada tahap seleksi atau flowchart. Pertama pencarian, yaitu identifikasi artikel berdasarkan kata kunci. Lalu kedua ada filtrasi atau penghapusan artikel duplikat. Yang ketiga ada screening, yaitu seleksi berdasarkan judul dan abstrak. Yang terakhir ada kelayakan, analisis teks lengkap atau full text. Terakhir ada hasil akhir seleksi sebanyak 189 studi utama, primary studies, lalu 32 artikel SLR sebagai fokus utama analisis.
Dan di pinggirnya itu ada bentuk flowchart dari jurnal penelitian. Di sini kita ada riset question atau disingkat RQ, daftar riset question yang pertama RQ1, apa saja domain aplikasi big data yang paling umum dan bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu. Terus di sini ada RQ2, apa tantangan dan keterbatasan utama yang dihadapi dalam analisis big data. Terus yang terakhir itu ada RQ3, apa tren dan arah penelitian big data yang akan berkembang di masa depan. Penjelasannya, RQ1, domain aplikasi big data. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bidang-bidang utama yang menerapkan big data serta melihat bagaimana penggunaan big data berkembang selama 15 tahun terakhir di berbagai faktor. Terus di sini ada RQ2, tantangan dan keterbatasan big data. RQ ini membahas berbagai permasalahan yang sering muncul dalam analisis big data, seperti kualitas data, skalabilitas, keamanan, privasi, dan kompleksitas pemrosesan data. Yang terakhir ada RQ3, tren dan arah penelitian big data. Pertanyaan ini difokuskan untuk mengetahui kecenderungan riset big data ke depannya, termaksud integritas dan artificial intelligence, serta machine learning dan pemrosesan secara real time, serta perhatian terhadap aspek etika dan keamanan data. Lalu di dalam jurnal ini itu juga ada asal data dan proses klasifikasinya. Yang pertama itu data berasal dari artikel ilmiah, bukan survei atau eksperimen. Yang kedua itu artikel dikumpulkan melalui systematic literature review. Dan lalu yang ketiga itu dari 4.204 artikel itu diseleksi menjadi 189 studi utama. Lalu yang keempat itu 32 artikel SLR dianalisis secara mendalam. Lalu yang kelima, setiap artikel diklasifikasikan berdasarkan domain aplikasi Big Data RQ1 itu, lalu tantangan Big Data RQ2 itu, tren dan arah penelitian RQ3, dan jumlah artikel pada setiap kategori dihitung dan divisualisasikan dalam bentuk pie chart. Lalu selanjutnya ada domain aplikasi Big Data atau RQ1, di mana Big Data diterapkan di berbagai sektor utama. Domain aplikasi yang paling dominan itu ada kesehatan, bisnis dan keuangan, manufacturing atau industri, lalu ada smart city dan IoT, lalu ada pendidikan dan telekomunikasi. Di sini dalam diagram bulat, diagram lingkaran ini tuh di mana warna biru atau RQ1 application domains pertama menunjukkan jumlah studi yang membahas domain aplikasi big data. Contohnya kesehatan, bisnis dan keuangan, smart city, pendidikan dan industri. Angka 31 itu berarti 31 studi membahas topik domain aplikasi Big Data. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa fokus penelitian Big Data paling banyak pada penerapannya. Lalu yang warna orange itu atau RQ2 Challenge itu menunjukkan jumlah studi yang membahas tantangan Big Data. Contohnya itu kualitas data, skalabilitas, keamanan, privasi, dan kompleksitas pemrosesan. Angka 30 itu berarti 30 studi membahas tantangan Big Data. Artinya, tantangan Big Data merupakan isu yang sangat dominan dan penting. Lalu yang terakhir ada warna hijau atau RQ3, Future Trends, menunjukkan jumlah studi yang membahas tren dan arahan penelitian Big Data. Dengan contoh, integrasi dengan AI atau ML, lalu ada real-time analytics, edge computing, dan etika data. Dengan angka 28, yaitu 28 studi membahas tren masa depan Big Data. Ini menunjukkan perhatian besar terhadap arah pengembangan Big Data ke depan. Lanjut, kita menjawab tantangan Big Data yaitu RQ2. Yang pertama itu kualitas data tidak lengkap, noisy, tidak konsisten. Yang kedua itu skalabilitas dan volume data yang sangat besar. Yang ketiga keamanan dan privasi data. Yang keempat itu kompleksitas pemrosesan dan analisis secara real time. Yang terakhir itu integrasi big data dan AI dan machine learning. Diagram di samping ini membagi penelitian ke 4 kategori besar tantangan big data. Yang pertama yang warna biru itu social media and data mining, yaitu 12 studi.
Tantangan dalam menganalisis data media sosial dan data mining, data tidak struktur, volume besar, real time, sentimen, dan lain-lain. Lalu warna oranye itu data quality and scalability, yaitu 10 studi yang membahas masalah kualitas data dan kemampuan sistem menangani data besar, data noisy, tidak lengkap, sistem tidak scalable. Lalu yang ketiga itu warna hijau, IoT integration, yaitu sebanyak 10 studi membahas tantangan integrasi data dari perangkat IoT, heterogenitas data, bandwidth, energi, real-time processing. Artinya tantangan big data paling banyak muncul pada data media sosial, kualitas data, dan IoT. Di sini kita ada tren dan arah penelitian big data RQ3. Yang pertama itu ada integrasi big data dan artificial intelligence dan machine learning. Terus yang kedua ada real time analytics dan pemrosesan data cepat. Terus yang ketiga ada edge dan fog computing untuk mengurangi latensi. Terus yang keempat ada peningkatan fokus pada keamanan, privasi, dan etika data. Yang terakhir itu ada pemanfaatan big data pada IoT, smart city, dan digital twin. Tren utamanya yang merah itu ada advancement in data security and privacy. Di sini ada 3 studi. Peningkatan proteksi pada data sensitif itu kesehatan dan keuangan. Yang warna kuning ada evolution and specialization of aplikasi domain. Di sini ada 3 studi untuk implementasi spesifik pada procession medis, smart manufacture, dan digital twin. Di sini hijau ada ini integration of AI and cognitive computing. Di sini ada 2 studi yang bertujuan untuk sinergi big data dengan AI untuk analisis cerdas dan otomatisasi sistem. Terus yang biru ada real time analytics. Di sini ada 1 studi pemrosesan data untuk kebutuhan IoT, smart city, dan respon darurat. Terus yang warna ungu ada integration of advanced teknologi. Di sini ada 1 studi untuk integrasi dengan blockchain, engine computing, dan quantum computing. Di sini warna coklat ada exploration of multimodality. Di sini ada 1 studi untuk pengolahan kombinasi data kompleks, teks, gambar, video, dan sensor. Di sini ada diagram di atas menunjukkan 12 studi fokus pada tren big data, 10 studi fokus pada tantangan, 10 studi fokus pada domain aplikasi. Lalu di sini terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan itu 1, big data berkembang pesat selama 15 tahun terakhir dan digunakan di berbagai domain. Kedua, penelitian big data tersebar pada aplikasi, tantangan, dan tren masa depan. 3, tantangan utama meliputi kualitas data, skalabilitas, serta keamanan dan privasi. 4, tren penelitian mengarah pada integrasi dengan AI, real-time analytics, dan teknologi lanjutan. Kelima, systematic literature review efektif untuk memberikan gambaran menyeluruh big data. Keenam, berdasarkan hasil SLR, dapat disimpulkan bahwa big data telah mengalami perkembangan yang signifikan dan dimanfaatkan di berbagai domain aplikasi. Penelitian big data tidak hanya berfokus pada penerapan, tetapi juga pada tantangan yang dihadapi, terutama terkait kualitas data, skalabilitas, serta keamanan dan privasi. Dan yang terakhir, selain itu, arah penelitian big data ini ke depan menunjukkan kecenderungan pada integrasi dengan artificial intelligence, pemrosesan data secara real time, serta pemanfaatan teknologi lanjutan. Terakhir ada metode systematic literature review terbukti efektif dalam merangkum dan memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan, tantangan, dan tren big data. Boleh ditutup dengan lompat. Oke, sekian dari kelompok kami. Tadi itu kami membahas mereview jurnal yang dimana review jurnal itu adalah 15 tahun terakhir big data perkembangan seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.